Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhiduna qubur masajid." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup saat tiba hari kiamat dan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Abu Hatim dalam kitab sahihnya. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kandungan bab ini, pertama ada larangan membangun tempat beribadah atau masjid di sisi kuburan orang-orang yang soleh walaupun niatnya baik. Kemudian yang kedua, larangan keras adanya rupaka-rupaka atau gambar atau patung dalam tempat ibadah. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sikap keras Rasulullah SAW dalam masalah ini, bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan terakhir, beberapa saat menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang telah diambilnya sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau, walaupun kuburan beliau sendiri belum ada. Kemudian yang kelima, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW melaknat mereka karena perbuatan mereka sendiri. Dan Rasulullah SAW melaknat mereka dengan tujuan memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak berbuat hal yang sama terhadap kuburan beliau. Maka Rasulullah SAW menggabungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup di saat kiamat tiba, dalam rangka memberikan peringatan pada umatnya tentang perbuatan yang menghantarkan kepada kemusyrikan sebelum terjadinya. Di samping mengingatkan bahwasanya hari akhir kehidupan dunia adalah merajalelanya kemusyrikan. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.